Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah yang beranggotakan Anek Sarinta Dedranti Putri dengan NPM 2010104033, Anggun Sukma Putri dengan NPM 2010104036, Taufik Khairuddin dengan NPM 2010104046, dan Ayu Yuliana dengan NPM 2010104079 akan menjelaskan materi tentang transaksi yang berkaitan dengan giro dan tabungan. Berikut materi-materi yang akan kami jelaskan, antara lain tentang giro nasabah, penarikan tabungan, serta bunga tabungan dan penghitungannya. Materi yang pertama yaitu mengenai giro nasabah. Yang pertama ada giro dan cek. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, biljet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan biljet giro adalah surat perintah pemindah bukuan. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Bank cenderung memberikan jasa giro relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan dan deposito. Tingkat jasa giro dan cara pemberlakuan jasa giro antara bank yang satu dengan bank yang lain bisa berbeda. Beberapa bank bisa menerapkan sistem bunga harian, tetapi ada juga yang menerapkan sistem bunga terendah. Beberapa bank lain pun mungkin menerapkan bunga yang sama besarnya untuk setiap nominal, namun di bank lain bisa menerapkan sistem bunga berjenjang. Bunga berjenjang adalah tingkat bunga giro yang semakin menaik untuk posisi saldo tertentu. Untuk jenis rekening giro, ada dua. Yang pertama giro swasta, yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Dan untuk yang kedua ada giro pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, departemen, dinas perpajakan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh giro ada pada tabel berikut ini, yang mana pada saldo 0 sampai 5 juta, bunga giro yang diberikan sebesar 0%. Untuk 5 juta sampai 25 juta, bunga giro yang diberikan sebesar 8%, 25 juta hingga 100 juta yang diberikan sebesar 12%, dan untuk 100 juta hingga di atas 100 juta atau hingga tak terhingga, bunga giro yang diberikan sebesar 14%. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi giro. Pada saat pembukaan, giron diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana, cara penarikan atau penyetoran, jasa giro, penutupan giro, dan biaya yang menjadi beban giron. Setelah perdana dan saldo minimal setiap bulan pada setiap bank berbeda, karena ketentuan ini diserahkan pada bank masing-masing. Bila calon giron sepakat, maka giro bisa langsung dibuka dan giron dibebani penggantian barang cetakan berupa buku cek dan biljet giro. Transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giron. Nilai nominal adalah nilai nominal setoran atau penarikan, sedangkan nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebetan atau penarikan. Pendebetan misalnya akibat adanya penarikan dan beban biaya bagi giron. Pengkreditan rekening giro akibat adanya setoran uang, tunai atau cek, biljet giro atau adanya jasa giro yang diperhitungkan bank. Pada posisi normal, giro akan selalu bersaldo kredit. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat giron yang melakukan transaksi bisnis yang menimbulkan penarikan cek atau biljet giro melebihi saldo giro yang dimilikinya. Bila ini yang terjadi, maka terjadi saldo negatif atau saldo debit untuk giro. Saldo negatif ini terjadi dalam arti cek atau biljet giro bisa dicairkan oleh pemegangnya karena bank memberikan talangan atau cerukan terlebih dahulu. Dalam istilah perbankan disebut overdraft. Overdraft ini diperlakukan sebagaimana pemberian kredit kepada nasabah. Giron akan dikenakan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya. Dalam hal mutasi giro, bisa dijadikan indikasi bahwa giro tersebut tergolong aktif atau pasif. Giro dianggap pasif bila selama 6 bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi dan bersaldo di bawah saldo minimal. Giro pasif tetap akan dikenakan biaya administrasi setiap bulan yang dibebankan pada rekening giro hingga bersaldo 0.
dan kemudian ditutup secara sepihak oleh bank, walaupun tidak menutup kemungkinan Giran berinisiatif sendiri untuk menutup gironya. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Transaksi di bawah ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Susilo, nasabah Giro Bank Bisnis Semarang selama bulan April 2008. Tanggalnya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 27 April. Untuk transaksi dan jurnalnya bisa dipahami di bawah ini ya. Untuk selanjutnya yaitu bagian 2, penarikan tabungan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, seperti harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Tabungan pada prinsipnya mengikuti ketentuan dalam SK-Dir BI No 22/63 Kepdir tanggal 1 bulan 12 tahun 1989 bahwa syarat-syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biljet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, dan nama tabungan. Yang keenam yaitu bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan transaksi tabungan. Setoran tabungan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan disajikan sebesar nilai kewajiban atau saldo ditambah bunga dikurangi pajak. Untuk contohnya bisa diperhatikan di bawah ini. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa secara tunai di counter cabang bank atau menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Sebagai contoh, tanggal 10 Mei 2020, Rangga mencairkan tabungan di cabang Semarang sebesar 10 juta, dan pada tanggal 25 Mei 2020, Rangga mencairkan tabungan di cabang Surabaya sebesar 15 juta rupiah. Pencatatan transaksi di cabang Semarang, tanggal 10 bulan 5 tahun 2020. Tabungan prima di debit sebesar 10 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 25 Mei 2020, tabungan prima di debit sebesar 15 juta dan rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 15 juta. Selanjutnya di cabang Surabaya, tanggal 25 Mei 2020, rekening antar kantor cabang Semarang sebesar 15 juta rupiah di debit dan kas di kredit sebesar 15 juta rupiah. Daftar mutasi tabungan prima atas nama Rangga. Tanggal 1 bulan 5 2020, store pembukaan kredit sebesar 15.940.000, saldonya 15.940.000. Tanggal 5 bulan 5 2020, store dari cabang Cirebon, kredit 10 juta, sehingga saldonya menjadi 25.940.000. Tanggal 10 bulan 5 2020, penarikan tunai, debit 10 juta, sehingga saldonya 15.940.000. Selanjutnya tanggal 25 bulan 5 2020, penarikan tunai di cabang Surabaya, debit 15 juta, sehingga saldonya menjadi 940.000. Materi yang ketiga, bunga tabungan dan perhitungannya. Yang pertama, bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap.
dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Contoh tanggal 5 bulan 5 2020 sampai 10 Mei 2020. Lamanya dana mengendap adalah 6 hari. Suku bunga tabungan selama bulan Mei 2020. Tanggal 1, tingkat suku bunga tabungan 12%. Tanggal 15, 14%. Tanggal 20, 15%. Tanggal 25, 11%. Diminta menentukan bunga yang diperoleh Rangga bulan Mei 2020. Waktu dana mengendap tanggal 1 sampai tanggal 5. Selama 4 hari, saldonya 15.940 juta. Suku bunga 12%. Jadi jumlah bunganya itu 4/360 dikali 15 juta 940 dikali 12%, sehingga jumlah bunganya sebesar 21.253,33. Dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan rumusnya. Untuk pencatatan bunga dan PPh, jurnalnya pada berikut. Pada jurnal mencatat bunga, untuk biaya bunga pada debit sebesar 156.979,44 dan untuk tabungan prima pada kredit dengan nominal yang sama dengan biaya bunga. Lalu untuk mencatat jurnal pajak 15%, pada tabungan prima sebesar di debit sebesar 23.546,92 dan hutang PPh di kredit dengan nominal yang sama dengan tabungan prima. Yang terakhir, untuk mencatat jurnal mencatat PPh di setor ke kas negara dengan hutang PPh di debit sebesar 23.546,92 dan giro kantor kas negara di kredit sebesar 23.546,92. Selanjutnya, B. Perhitungan berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Masih menggunakan soal yang sama, namun di sini suku bunganya tetap, yaitu 12%. Untuk perhitungannya, hari dibagi dengan 360 dikali saldo dikali suku bunga. Misalnya untuk waktu dana mengendap 1 Mei 2020 sampai dengan 5 Mei 2020, maka 4 dibagi 360 dikali 15.940.000 dikali 12%, jumlah bunganya menjadi 21.253,33. Kemudian yang C, perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulan bersangkutan dengan bunga berjenjang. Di sini suku bunganya berjenjang mulai dari 12% hingga 15%. Untuk saldonya berjumlah 940.000, maka dari 0 sampai 10 juta suku bunganya 12% yang digunakan. Karena bulan Mei itu 31 hari, maka perhitungannya 31 dibagi 360 dikali 940.000 dikali 12%, hasilnya 9.713,33. Hadiah untuk penabung. Hadiah dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan. Posisi ini tercermin dari posisi saldo tabungan di neraca cabang. Semakin besar neraca cabang menghimpun dana tabungan, maka semakin besar pula porsi biaya hadiah. Begitupun sebaliknya. Total biaya hadiah adalah sekian persen dari total tabungan seluruh cabang termasuk pusat, ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ditanggung oleh bank. Jika ditanggung oleh pemenang, maka pajak tidak diperhitungkan oleh bank. Nilai hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar 0,1% sampai dengan 0,5% dari posisi saldo tabungan bank bersangkutan. Untuk sumbangan sosial berkisar 10% dan untuk pajak undian itu berkisar 25%. Berikut contoh perhitungan. Dari soal di atas, nilai hadiah sebelum sumbangan sosial didapat dari 1.578 juta dikali 0,045%, maka hasilnya 7.101.000. Untuk sumbangan sosial 10% dikali 7.101.000, hasilnya 710.100.
Dan untuk pajak undian 25% dikali 7.101.000, maka hasilnya 1.775.250. Jika dijumlah semua, hasilnya menjadi 9.586.350. Nah, selanjutnya biaya yang harus dilimpahkan ke kantor cabang. Di sini misalnya Semarang dengan posisi saldo 500 juta, maka porsinya 500 juta dibagi dengan 1.578 juta, hasilnya 0,32. Untuk beban per semesternya itu diperoleh dari porsi 0,32 dikali dengan 9.586.350, hasilnya 3.037.500. Dan untuk beban per bulannya, tinggal beban per semester dibagi dengan 6 karena tiap semesternya itu ada 6 bulan. Maka hasilnya 506.250. Untuk kantor cabang lainnya perhitungannya sama. Selanjutnya, pencatatan biaya promosi berupa hadiah ini adalah yang pertama di kantor pusat untuk pembelian hadiah, yaitu dengan mendebet akun biaya promosi dibayar di muka dan RAK tiap cabangnya, serta mengkredit akun kas. Yang kedua, pencatatan di tiap cabang, yaitu mendebet akun biaya promosi dibayar di muka dan kreditnya adalah RAK kantor pusat Semarang. Biaya promosi yang dibayar di muka tersebut diamortisasi tiap bulannya selama 1 semester dengan mendebet akun biaya promosi dan kreditnya biaya promosi dibayar di muka. Jika dalam undian terdapat penabung yang memenangkan hadiah, maka cabang akan mendebet RAK kantor pusat dan mengkredit rekening tabungan nasabah bersangkutan. Jurnal di kantor pusatnya yaitu debet biaya promosi dan kreditnya RAK cabang bersangkutan. Nah, jika hadiah dalam bentuk barang maka tidak di jurnal dan hanya catatan administratif. Yang terakhir yaitu tabungan ongkos naik haji atau ONH. Tabungan ONH diselenggarakan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional itu tidak diberikan bunga atau tidak memberi bunga, tapi jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain. Misalnya bingkisan tertentu di setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Untuk bank syariah itu mendapat bagi hasil. Biaya untuk membeli souvenir tertentu dibukukan sebagai biaya promosi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.